Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di mata kuliah Sistem Telekomunikasi ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang transmisi ya, kunci pergeseran. Oke, kita mulai saja. Nah, ini pendahuluannya, ini pemancar audio analog ya. Ada 20 kHz bandwidth ya, kemudian sinyalnya analog ya, stereo, kemudian masuk ke dalam suatu radio transmitter ya. Kemudian ini merupakan sinyal analog ya, dari radio, kemudian bisa dipancarkan kembali. Oke, lanjut. Kemudian ini pemancar audio digital ya, DAB, Digital Audio Broadcasting ya. Sini ada 20 kHz bandwidth, kemudian sinyal analog ya, stereo. Kemudian ini ada 2 channel analog to digital conversion. Nah, ini samplingnya itu 44 ya, 1 kHz sampling. Kemudian satu sampling itu 16 bit ya, jadi atau 16 bit per sampel. Nah, atau 1,4 megabyte per second ya. Jadi dalam 1 detik itu ada 1,4 megabit digital stereo signal. Ya, ini audio coding audio coding musikam ya. Ini jadi 192 kilobit per second ya. Coded stereo signal. Oke, kemudian masuk ke dalam suatu transmitter ya. Kemudian dipancarkan. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari teknik pengkodean sinyal ya. Ada 4 ya secara garis besar. Ya, secara garis besar ada 4, yaitu data analog, sinyal analog, kemudian data digital, sinyal analog, kemudian ada data analog, sinyal digital, kemudian ada data digital, sinyal digital. Nah, kalau datanya analog, sinyal analog ya, data analog itu dalam bentuk sinyal listrik, dapat dipancar secara mudah dan murah. Kemudian dapat dilakukan transmisi suara yang melalui saluran-saluran pembicaraan. Kemudian kalau yang data digital sinyal analog, ya beberapa media transmisi hanya dapat melewatkan sinyal analog ya. Misal ya kabel serat optik ya. Jadi ini datanya digital, kemudian transmisinya berupa sinyal analog. Kemudian ada datanya analog, sinyalnya digital. Jadi memungkinkan penggunaan transmisi digital modern dan peralatan switching. Kemudian ada lagi datanya digital, ya sinyalnya digital. Ya, jadi peralatannya lebih sederhana dan murah daripada peralatan modulasi digital ke analog. Ya, ini tadi ya kita jadikan sebuah tabel. Oh, maaf. Ya, ini tadi ya modem ya, digital datanya digital, sinyalnya analog. Kemudian ini datanya analog, sinyalnya digital, ya kodeknya itu PCM, DM, ADPCM. Kemudian ini datanya analog, sinyalnya analog. Ini analog amplifier ya, AM, FM, sama PM. Oke, lanjut. Nah, ini kriteria pengkodean sinyal.
faktor-faktor yang menentukan keberhasilan penerimaan dalam menginterpretasi sinyal yang masuk, yaitu rasio antara sinyal dengan noise. Ya, jadi kalau daya dari sinyalnya itu lebih besar dari noise, berarti ya datanya bisa diterima dengan baik ya. Tapi kalau noise-nya lebih besar daripada sinyal, ya berarti informasinya tenggelam ya, tenggelam oleh noise. Kemudian laju data ya, data rate ya, kemudian bandwidth. Jadi kalau laju data itu kecepatan data ya. Kecepatan datanya bagaimana ya. Kemudian bandwidth juga sama ya. Mempengaruhi juga kecepatan dari data yang masuk. Kemudian peningkatan laju data ya meningkat juga ya laju kesalahan bit atau bit error rate ya. Peningkatan laju data ya, laju data itu meningkatkan juga ya laju kesalahan bit atau bit error rate. Kemudian peningkatan SNR ya, sinyal to noise ratio, mengurangi laju kesalahan bit. Jadi kalau SNR-nya bertambah, daya sinyalnya lebih besar daripada noise, nah ini mengurangi error ya, kesalahan dari bit. Kemudian peningkatan bandwidth memungkinkan peningkatan laju data. Ya, jadi kalau ibarat di jalan tol itu laju data itu kecepatan mobilnya, adapun bandwidth itu adalah lebar jalan tolnya. Ya. Nah, meskipun jalan tolnya besar, kalau laju datanya itu apa? Pelan, ya berarti lambat juga itu datanya, ya. Mobilnya itu lewat. Tapi kalau meskipun mobilnya itu cepat, tapi jalan tolnya itu sempit, ya, macet, ya lambat juga itu data atau mobilnya itu sampai. Nah, faktor-faktor digunakan untuk pembanding skema pengkodean ya. Spektrum sinyal yaitu kecilnya komponen-komponen frekuensi tinggi ya mengurangi bandwidth yang dibutuhkan. Kemudian tanpa komponen DC ya dimungkinkan kopling AC menggunakan transformator. Jadi kopling AC menggunakan transformator. Kemudian fungsi transfer satu saluran sangat jelek ya di sekitar batas pita. Kemudian ada clocking ya. Mudah untuk menentukan awal dan akhir dari setiap posisi bit ya mengclock. Kemudian interferensi sinyal dan kekebalan dari draw atau noise. Nah, unjuk kerjanya dalam adanya draw. Satu lagi biaya dan kompleksitas ya. Makin cepat sinyal ya, laju datanya semakin cepat, biasanya biaya makin mahal. Nah, sekarang data analog, sinyal analog ya yang mau kita bahas. Mengapa modulasi sinyal analog ya? Frekuensi lebih tinggi ya, kemudian dapat memberikan transmisi yang lebih efisien ya. Memungkinkan frekuensi division multiplexing ya. Jadi multiplexing dari frekuensi. Kemudian jenis-jenis modulasi ada amplitudo ya, AM, frekuensi, FM, kemudian fasa PM. Jadi ini seperti radio zaman dulu ya, masih datanya analog, kemudian sinyalnya analog. Nah, ini modulasi analog pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, yang ini adalah carrier, kemudian yang bawah ini adalah datanya. Ya, kemudian dimodulasikan. Ya, yang atas itu AM, yang ini FM dengan PM ya. AM, PM, kemudian FM. Nah, kemudian yang mau kita bahas lagi yaitu datanya digital, sinyalnya analog ya. Nah, ini memanfaatkan sistem telepon umum ya PSTN ya.
Jadi datanya digital tapi ditransmisikan dalam bentuk analog. Dengan teknik modulasi untuk mentransmisikan data digital, ya, sekitar 300 sampai 3400 Hz ya frekuensinya, kemudian menggunakan modem, modulator, demodulator. Nah, modem modulatornya itu ya menggunakan amplitude, bisa menggunakan amplitude shift keying ASK, perbedaan amplitudo, ya, frekuensi pembawa. Kemudian frekuensi shift keying FSK, perbedaan frekuensi di sekitar frekuensi pembawa. Ya. Kita lanjut. Kemudian ada satu lagi tadi kelewat, sorry. Fase shift keying PSK, yaitu fase dari sinyal pembawa, ya. Fase dari sinyal pembawa itu digeser. Oke, kemudian ini adalah gambarnya atau grafik, ya. Datanya digital, ya, kemudian sinyalnya analog. Nah, jadi digital ini, data digital ini kita, ya, ejawantahkan lah, ya, disimbolkan dalam bentuk-bentuk sinyal analog. Jadi kalau kita pakai modulasi ASK, jadi kalau kita lihat di sini 00 bentuknya begini, ya, kemudian jadi tidak ada nilai amplitudenya, nggak ada 0, maka dia nilainya 0. Kemudian kalau amplitudenya muncul itu maka nilainya 1, ya. Jadi 1 1 0 1 0 0 0 1 0. Kemudian FSK, ya, frekuensi shift keying. Nah, di sini kelihatan bahwa yang merenggang itu frekuensinya yang besar itu yang merenggang, frekuensinya kecil, sorry, nilainya 0, kemudian frekuensinya lebih besar merapat nilainya 1. Jadi ini 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0. Kemudian fase shift keying, ya. Di sini kelihatan dari perbedaannya 180 derajat, ya. Jadi kalau yang 0 ini dimulai dari sini gitu, ya. Ini 0 gitu, ya. Kemudian kalau yang 1 itu bedanya 180 derajat, ya. Nih, ini beda lagi 180 derajat. Kalau yang 0 itu tidak ada perbedaan dengan sebelahnya, ya. Jadi set gitu, ya. Terus 1 lagi maka berbeda 180. Nah, 0 tidak ada perbedaan, terus sampai dia 1 ada lagi perbedaan. Dan seterusnya, ya. Itu PSK. Jadi kalau tadi data analog sinyal analog, sekarang data digital sinyalnya analog. Nah, ini masih sama, ya, penjelasannya dengan tadi data digital transmisi analog, modulasi amplitudo mengkodekan bit-bit dalam amplitudo, ya. Jadi 10 1100 modulasi frekuensi, ya. Yang rapat 1, yang renggang 0, modulasi fasa mengkodekan bit-bit dalam perubahan fasa, ya. 1 0 gitu, ya. 1 0 kemudian pindah lagi, ya, pindah beda 1 kalau dia sama terus, kalau dia 0 dia beda 180, beda. Kalau dia lanjut dia terus. Oke, lanjut. Nah, modulasi sinyal analog untuk data digital, ya. Sama seperti tadi, ini 0, diulangi lagi aja, ini 11 01 0010. Untuk binary, ya, frekuensi shift keying, ya. Ini juga sama, ya. 0, ya, kebetulan rapat 1, merenggang 0, rapat gitu, ya. Renggang, rapat, renggang. Nah, BPSK juga sama ini, ya. 0 begitu ketemu 1 dia beda 180 derajat, ya.
ketemu 1 juga, ya, 1 ya, kemudian 0, 1 ini 0 ya, kemudian ini ketemu 1 beda 1 derajat dan seterusnya ya. Jadi kalau dia 1, kalau bernilai 1 berbeda 180 derajat. Oke ya. Itu pengkodeannya ya. Nah, sebenarnya dari gambar tadi kita sudah mengerti ya, apa itu ASK, kemudian FSK sama PSK ya. Nah, kalau ASK nilai-nilai dinyatakan dengan perbedaan amplitudo dari pembawa ya, biasanya satu amplitudo adalah 0 ya, ada atau tidak adanya pembawa. Rentan terhadap perubahan penguatan mendadak ya, teknik modulasi yang tidak efisien pada saluran kualitas suara sampai 1200 bit per second digunakan untuk mentransmisi data melalui kabel serat optik ya. Nah, ini bentuk yang tadi ya, ASK ya, itu sinyal powernya. Nah, ini apa modulasinya ya, apa indeks modulasinya sudah kita pelajari di sebelum UTS. Kemudian ini BFSK, nilai 2 digit bitnya dinyatakan dengan 2 frekuensi berbeda ya, dekat frekuensi pembawah. Kemudian dia kurang peka terhadap kesalahan daripada ASK, dia digunakan untuk transmisi radio frekuensi tinggi ya, 3 sampai 30 MHz. Kemudian pada saluran kualitas suara sampai 1200 bps digunakan untuk frekuensi tinggi pada LAN yang menggunakan kabel koaksial. Kalau yang tadi kan pakai serat optik. Nah, ini tadi ya. Tadi kan frekuensi. Jadi nilai 1010 itu kita lihat dari rapat renggang. Oke, lanjut. Nah, ini BFSK pada saluran kualitas suara ya. Kita lihat ya, kekuatan sinyal, kemudian itu frekuensinya. Frekuensi digunakan modem BFSK untuk memperoleh dual duplex link antara 2 DTE ya pada saluran kualitas suara. Oke, lanjut. Nah, ini penjelasan yang tadi ya, gambar tadi. Kemudian transmisi data melalui FM atau PM ya. Sistem data berkecepatan rendah seperti mesin tulis tele biasanya dimodulasi pada sebuah pembawa ya, nada atau tone carrier. Kemudian kemudian dimultiplex frekuensi ke dalam satu slot ya, dalam suatu saluran suara. Nah, kemudian binary frekuensi shift keying BFSK ya. Keying atau pengiriman sinyal pergeseran frekuensi ya. Dua nada sering kali digunakan ya. Nah, jadi dalam sistem ini dua nada dari dalam saluran suara ya sebagai pembawa-pembawa dapat dipisahkan dengan mudah oleh filter band pas ya. Band pas. Kemudian satu nada dipancarkan untuk bit 1 dan yang lain untuk bit 0. Nah, ini ya. Tadi ada data gitu ya, 101 ya, kemudian kita pakai alat ya, frekuensi modulator. Terus di bawahnya itu ada osilator ya, osilator sebagai jantungnya. Jadi ini contoh dari transmitter BFSK. Kalau kita lihat yang mark itu ya, yang 1, kemudian yang space itu 0 ya, 1 kemudian 0. Nah, dapat dianggap sebagai sistem AM di mana frekuensi pembawa dimodulasi oleh gelombang segi 4. Nah, ini rangkaian penerima BFSK. Kalau tadi kita kirim ya modulasi sinyal ya, kemudian kita terima ya FM receiver predetektor. Nah,
Kemudian ini bisa juga kita kondisikan kembali ya. Kita kondisikan kembali sehingga nanti keluarnya itu dalam bentuk digital kembali. Kemudian ini multiple frekuensi seed keying ya, menggunakan lebih dari 2 frekuensi. Namanya juga multiple, lebih dari 2. Kemudian bandwidth lebih efisien tetapi rentan terhadap kesalahan ya. Jadi dia mungkin lebih cepat ya datanya tapi rentan terhadap kesalahan. Jadi sinyal I dalam box T ACOS 2 VFIT dengan FI-nya itu sama dengan FC frekuensi pembawa ditambah 2I dikurang 1 dikurang M dibagi FD ya. Di mana FC itu frekuensi pembawa, FD itu selisih frekuensi, M jumlah elemen sinyal ya sama dengan 2 pangkat L dan L jumlah bit per elemen sinyal. Nah, jadi untuk MSK tadi seperti ini ya. Umpama ada 4 ya, nanti ada di kuadrannya nanti ya di gambar sebelumnya sesudahnya nanti ada ya. Oke. Nah, yang tengah ini FC ya, kemudian FC plus FD, ini FC plus 3D ya. Kemudian ini terhadap waktu ke kanan. Nah, fase shift keying ya, fase dari sinyal pembawa digeser untuk merepresentasikan data. Kemudian ada BPSK ya, pasca 2 tingkat menggunakan 2 fasa untuk merepresentasikan digit-digit binar. Kemudian PSK diferensial, DPSK, pasti digeser relatif terhadap transisi sebelumnya daripada menggunakan beberapa sinyal acuan. Binari 0, rentetan sinyal sepaca dengan rentetan sinyal sebelumnya. Binari 1, rentetan sinyal kebalikan fasa dari rentetan sinyal sebelumnya. Jadi kalau dia 0, kalau sama ya sama dengan sebelumnya, kalau dia 1 itu berbeda pasanya 180 derajat ya. Oke. Jadi beda antara PSK dengan diferensial ya. Kalau PSK itu pasal-pasal tertentu itu melambangkan bit, kalau PSK diferensial itu meneruskan ya. Kalau dia teruskan tidak ada perubahan pasalnya maka dia bernilai 0. Tapi kalau dia berkebalikan ya 180 derajat dengan sebelumnya maka dia bernilai 1. Ya, ini hanya teknik aja ya. Teknik pengkodean. Nah, pada BPSK sederhana, pembawa yang tidak digeser yang dipancarkan untuk menunjukkan satu keadaan satu. Sedangkan yang digeser 180 derajat atau V radian itu diberi nilai 0 ya. Jadi V cos omega T untuk bit 1, kemudian P cos omega 0 ya, tambah P itu min V cos omega 0 T adalah untuk bit 0. Kemudian menggunakan 2 sinyal pembawa ya. Menggunakan 2 sinyal pembawa yang ditetapkan untuk merepresentasikan binar 0 dan 1 dengan beda fasa 180 derajat. Ya, jadi kalau intinya kalau dia beda 180 derajat dengan yang lain ya, yang satunya lagi 0 beda 180 derajat, maka yang lain itu bernilai 1. Kemudian pada penerima dibutuhkan suatu acuan sinyal pembawa untuk membandingkan fase dari sinyal-sinyal yang masuk. Oke, ya ini contohnya ya. Ini BPSK ya. Nah, kalau kita lihat yang 1 itu selalu mulainya dari atas ya. Tuh 0. Ini 1, 0. Ini 1, 0, 1. Gitu ya. Beda 180 derajat. Nah, ini adalah probability kesalahan ya terhadap perbandingan antara sinyal
sinyal dengan rasio ya, rasio sinyal dengan noise. Sorry. Semakin besar SN-nya itu errornya semakin berkurang. Ya, nanti ada penjelasannya ya. Jadi probability bear atau bit error rate PSEB dengan N0 ya. Nah, dalam sistem komunikasi digital ya, rasio antara sinyal dan noise itu EB per N0, dengan EB itu energi rata-rata per bit yang ditransmisikan, N0 itu kerapatan spektral draw sisi tunggal ya. Kemudian daya sinyal itu S sama dengan EB per RB. Ya, ini sempat dibahas juga di UTS sebelumnya ya. Kemudian daya deraunya itu N0 kali BN ya. Kemudian ini rumus probabilitas kesalahannya itu ya, probability of error BPSK itu sama dengan Q ya akar 2 EB per N0. Nah, ini perbandingan ya. Perbandingan yang bawah itu BPSK QPSK ya. Perbandingan antara bit error rate-nya ya versus S banding N-nya ya. Signal to noise. Oke, yang ini yang ASK grafik. Nah, kalau ada contoh, ada soal ya, tentukan probabilitas kesalahan transmisi BPSK dengan laju bit 50 bit per sekon, daya transmisi 3 watt, dan hilang energi atau energi loss-nya minus 20 dB. Nah, temperatur sistem draw itu 50 derajat Kelvin, ya, jadi ini sudah dalam Kelvin, jadi nggak usah dirubah lagi. Kalau dia masih dalam Celsius, kita ubah ke Kelvin. Dan konstanta Boltzmann 1,4 10 pangkat minus 23. Nah, ini jawabannya. Ya. S-nya tadi sesuai soal, ini EB-nya S per RB, N0-nya KTN dimasukkan, maka probability of error atau bit error rate itu nilainya Q itu 1,71 ya. Nah, probability errornya itu sama dengan 0,043. Oke, kemudian ini BPSK timing dan state diagram ya. 1,0 sudah dijelaskan tadi, kalau dia nilainya 1 seperti ini, 0 bedanya 180 derajat ya. Jadi ada dua kuadran, yang kanan sama yang kiri. Nah, kiri dan kanan ini berbeda 180 derajat. Nah, ini for binary PSK ya. Binary sinyal set direpresentasikan sebagai berikut ya. Sinyal S1 ya T itu seperti ini ya. Kemudian S2T itu seperti ini ya. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Oke, lanjut. Ini contoh soal suatu sistem PSK dengan laju bit 1 megabit per sekon. Bentuk gelombang penerima yaitu S1T A cos omega T dan S2T sama dengan A min cos omega 0 T. Dideteksi secara koheren oleh filter pencocok. Ya. Besar dari A itu adalah 10 megapol. Ya. Jika daya densitas spektral draw adalah N0 ya, sama dengan 10 pangkat min 11 W per Hertz, tentukan peluang kesalahan bit atau WE ya, bit error probability. Nah, ini amplitude sinyalnya pakai rumus ini. Periodanya per RB, kemudian EB-nya ini ya angka 2 TB per 2. Dan X-nya ini 3,16. Jadi PBKX itu Q 31,6 sama dengan 0,0008 ya. Nah, ini tabel complementary error function ya. Kalau X-nya sekian maka Q-nya sekian.
Nah, ini diferensial PSK tadi, pergeseran pasar relatif terhadap transmisi sebelumnya daripada menggunakan sinyal acuan. Jadi dia melanjutkan yang sebelumnya atau enggak ya. Oke, pergeseran pasar 90 derajat relatif terhadap sinyal yang mengalir menunjukkan bahwa bit berikutnya adalah binar 0 ya. Sedangkan pergeseran 270 menunjukkan bahwa bit berikut adalah binar 1. Tidak membutuhkan sinyal pembawa acuan ya. Nah, kira-kira seperti ini. Satu nol ya, 01 ya, karena dia satu, setiap dia dikasih nilai satu dia minta beda ya. Ini nol maka dia teruskan. Begitu dia minta satu lagi dia beda lagi ya. Kira-kira seperti itu yang pasang. Nah, probabilitas kesalahan bit ya untuk diferensial koheren binary PSK atau DPSK adalah berikut. Rumusnya PB sama dengan setengah E pangkat min NB per N0. Konsep. Nah, sekarang kalau tadi kan 2 ya, sekarang multi 2 atau lebih kurang ya. Sekarang kalau dia banyak multi level PSK. Maka P0-nya itu sama dengan V sin ya, dalam kurung omega CT tambah 2 V min 1 dibagi M. I-nya itu 1 sampai M. M-nya itu 2 pangkat N ya, jumlah keadaan pasar yang dimungkinkan. N-nya itu jumlah bit data ya. Jumlah bit data yang dibutuhkan. Omega C-nya itu kecepatan sudut pembawa. Nah, kalau kita lihat di sini ada BPSK, ada KPSK, ada 8 PSK. Kalau BPSK itu 2 ya. 10 itu hanya kiri kanan. Kalau KPSK itu ada 4. Ya, 0 ya, 1 0 1 1 0 1. Nah, ini untuk MPSK kecepatan modulasinya atau baud rate-nya itu D itu ya, kecepatan baud rate-nya itu R per L atau sama dengan R dibagi log 2M ya, dengan R laju data, M-nya itu jumlah elemen sinyal atau sama dengan 2 pangkat L, L-nya itu jumlah bit per elemen sinyal. Nah, ini rumus bandwidth-nya ya untuk ASK dan PSK. Ya, bandwidth sama dengan 1 plus rho kali R untuk FSK. Ya, 2 delta F tambah 1 tambah rho kali R. Ya. Dengan R rho delta F adalah sebagai berikut. Oke, ini untuk MPSK. Ya, kalau yang tadi kan ASK, PSK, FSK, ini MPSK. Ya, terus yang ini untuk MFSK. Dengan L jumlah bit yang dikodekan dari per elemen sinyal, M jumlah elemen sinyal yang berbeda. Ya. Nah, kemudian ada kuadratur fase shift keying lebih efisien digunakan oleh setiap elemen sinyal merepresentasikan lebih dari satu bit. Ya, jadi fase digeser pi per 2 sehingga diperoleh 4 ya, kuadran 4 perbedaan fase 0, 90, 180 sama 270. Setiap elemen merepresentasikan 2 bit ya. Di laju bit rate ya sama dengan N kali sinyal link rate atau baud rate ya. Bit rate itu bit-bit yang ditransmisikan per detik, baud rate itu perubahan sinyal per detik, N itu jumlah bit yang dimuat dalam suatu sinyal. Nah, ini kuadran-kuadrannya. Sorry. Ya, yang kuadran 1 itu ada 4 ya. 00, 01, 11, 10. Ini juga sama ya, saya kira sama penjelasannya.
Nah, ini juga dalam bentuk gambar sinus kosinus. Ini juga sama ya. Di 00 ya, 01 ya. Kemudian 10, kemudian 11 ya. Nah, ada lagi kuadratur amplitude modulation, suatu kombinasi antara ASK dan PSK ya. ASK tadi sudah dipelajari sebelumnya ya. Yang awal-awal kemudian kita kombinasi dengan PSK, fase. Dua sinyal berbeda dikirim secara bersamaan ya pada suatu frekuensi pembawa yang sama ya. Jadi ST itu DIT cos 2 VFCT ditambah D2T sin 2 VFCT ya. Oke, saya kira tinggal dibaca aja. Ini modulator dari QM-nya, bagannya ya. Dimulai dari binary input sampai QAM dari output dari sinyal output dari QAM ya. Ya. Oke, ini juga sama ya. Ini diagramnya. Nah, ini 16 QAM dapat mengubah tuh dapat pengkodeannya dapat banyak ya. Dapat mengubah 8 sudut pasar dan lebih dari satu amplitude untuk memberikan lebih banyak bit untuk setiap sinyal ya. Modem 9600 dps menggunakan 12 sudut dengan 2 amplitude sehingga setiap sinyal merepresentasikan 4 bit. Nah, ini ada dapat banyak ya, 16 tingkat, satu kuadran itu ada 4, berarti kalau ada kuadran 4 kali 4 ada 16. Ya. Kemudian laju simbol rate. Laju simbol adalah kecepatan di mana pembawa bergerak ya antara titik-titik dalam konstelasi. Ya, contoh soal berapa laju simbol dari suatu radio 16 QAM yang beroperasi pada 16 megabyte per sekon ya. Nah, ini jawabnya ya. Sorry. Maka laju simbol atau simbolnya 4 MHz. Jadi ini beberapa perbandingan ya, beberapa tipe-tipe dari modulasi ya. Ada yang BPSK seperti itu, 2, PSK 4, 8 PSK 8, 16. KM ada 4 tiap kuadran, berarti kalau 4 kuadran ada 16. Kemudian ini ada 64 ya. Nah, ini bagian dari KPSK modulator ya, bisa dibaca. Kemudian ini juga sama ya seperti tadi. Diagram dan constellation. Nah, tadi kalau tadi modulator, ini sekarang KPSK D modulatornya. Ini 16 KHM modulator, sirkuitnya, bagannya. Kemudian ini D modulatornya. Nah, ini beberapa standar dari modem ya. Biasanya kalau beli modem ada ini. Ya. Nah, ini digital modulasi perbandingan ya. Perbandingan dari modulasi digital antara satu dengan yang lain. Tabelnya bisa kelihatan. Oke, itu saja ya. Slide untuk pertemuan hari ini. Ya, mungkin kita bisa ketemu lagi di minggu depan ya. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.